Selamat sore adik-adik, bertemu lagi dengan Mami Yohana di sini ya. Semua gimana kabarnya? Tentunya baik-baik saja ya. Yuk kita bersama-sama dengan Mami Yohana untuk mengikuti kebaktian pada saat sore hari ini. Gak ada yang main-main ya. Semuanya harus sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Jiwaku Merindukanmu. Semuanya bangkit berdiri ya. Siapa yang merindukan kehadiran Tuhan pada saat sore hari ini? Semuanya nyanyi dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang main-main lagi. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku Yuk kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang Ayo anak-anak menyanyi. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Semuanya tutup mata. Kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada saat sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pada saat sore hari ini, kami anak-anak komunitas Yejija akan memulai kebaktian kami Tuhan. Engkau pimpin Tuhan kebaktian kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Supaya Tuhan, kami anak-anak dan guru-guru yang ada boleh Tuhan memuji Engkau, menyenangkan hati Engkau
dan pujian kami boleh menyukakan Bapa. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik sekarang tahu kan? Indonesia dilanda berbagai bencana di alam Indonesia. Mungkin adik-adik mendengar ada banjir, ya, ada gempa, ada tanah longsor, apalagi yang mau terjadi sampai 1 tahun ini, yaitu COVID-19. Kita mau lari kepada siapa? Kita mau bersandar dengan siapa? Kalau bukan dengan Yesus, Allah kita. Kita tidak akan bisa bersandar dengan orang lain, karena Allah lah yang menjadi penolong kita. Yuk adik-adik, kita nyanyikan pujian yang girang-girang, ya, tetap bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Nyender Ning Sisi Sopo. Hanya dengan Tuhan kita bersandar, tidak dengan orang lain maupun dengan siapapun yang ada di bumi ini. Hanya Yesus yang jadi senderan dalam hidup kita. Ya, semuanya pakai gerakan ikutin Mami Yohana ya. Nyender ning sisi Sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisi Sopo, nyender ning Gusti Yesus. Ya nyender, nyender ning sisi Sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisi Sopo, nyender ning Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus, nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Nyender ning sisi Sopo, nyender ning sisi Sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisi Sopo, nyender ning Gusti Yesus. Ya berdua-dua kita bersandar-sandar ya. Nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus, nyender, 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 nyender ning Gusti Yesus. Waduh, Mami tetap bersandar kepada Tuhan. Walaupun nyanyi sekarang Mami sendirian. Nah, mungkin kalian di rumah ada adik, ada kakak, ya. Mungkin ada mama. Yuk Mama diajak nyanyi. Mama ayo ikut kebaktian Yedija yuk. Kita menyender yuk, kita saling sender-senderan. Seakan-akan kita menyender kepada Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini lagi ya. Nyender ning sisi Sopo. Ya, kalian berdua bisa bertiga, ya. Yuk. Nyender ning sisi Sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning sisi Sopo,
masih mau menyanyi untuk Tuhan? Kalau masih mau menyanyi untuk Tuhan dan kalian belum capek, Mami tetap minta kalian tetap bangkit berdiri. Ya, kita nyanyikan pujian Kasih Yesus. Ya, selain kita bersandar sama Tuhan, kasih Yesus juga indah, tidak pernah berubah. Kasihnya selalu ada buat kita. Yuk kita pakai gerakannya. Silahkan adik-adik semuanya duduk ya. Nah adik-adik, kita nyanyikan pujian Seperti Rusa Merindukan Sungai. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Yesus
menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah gunung batu kami, pertolongan kami. Engkaulah yang menjadi penyelamat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Anak-anak sudah memuji Engkau, membesarkan nama Engkau. Engkau persiapkan hati kami Tuhan. Siapkan hati anak-anak-Mu yang ada pada saat sore hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan Tuhan firman-Mu. Kebenaran Injil yang benar Tuhan untuk anak-anak-Mu. Bahwa keselamatan itu hanya dari Engkau Tuhan. Di saat anak-anak-Mu Tuhan berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa. Engkau urapin hamba-Mu sebentar Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu itu Tuhan boleh Tuhan menjadi rema buat hamba-Mu sendiri, juga untuk anak-anak Tuhan, supaya firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi berkat, dan anak-Mu boleh menjadi terang Tuhan buat teman-teman di sekelilingnya, juga Tuhan terlebih untuk keluarganya. Terima kasih Tuhan. Engkau beri Tuhan kuasa otoritas-Mu yang bekerja atas kami Tuhan. Supaya firman-Mu Tuhan boleh Tuhan mengubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa sembahyang kami dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak sekalian, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk, tidak ada yang mainan HP, ditaruh dulu. Dan kalian harus benar-benar melihat video yang sebentar Mami Yohana berikan kalian untuk disaksikan. Dari cerita ini kalian bisa memetik dari cerita tentang seseorang yang mengikut Yesus. Kita saksikan ya videonya.
Nah anak-anak, bagus nggak sih ceritanya? Kalian jelas dengan cerita video yang tadi Mami berikan kepada kalian. Ada seseorang yang melihat Yesus secara langsung. Di dalam hati dia, seseorang ini bicara gini, wow, dia yang aku cari, dia Yesus. Nah adik-adik, di saat seseorang ini melihat Yesus yang ada di depannya, tapi Yesus berjalan, tetap berjalan. Nah, orang ini berteriak, "Hai, tunggu aku. Wah, aku harus menyusul dia. Aku harus mengikut dia, mengikut Yesus." Di saat Yesus berjalan, orang ini ketinggalan adik-adik. Kalian tadi lihat ya, ketinggalan. Yesus udah gak kelihatan, mana ya Yesus, mana ya Yesus. Sekarang ada di mana dia? Wah, aku harus cari Yesus. Ada di mana dia sekarang? Orang ini tidak putus asa adik-adik. Nah di saat dia termenung sambil berpikir, gimana ya aku bisa mencari Yesus. Tadi udah di depan saya, kok tiba-tiba udah menghilang. Nah adik-adik yang dikasihin Tuhan, di saat dia berdiam diri, Tuhan memberikan pertolongan. Dia mengirimkan suatu keajaiban di mana di saat dia termenung, Tuhan memberikan pertolongan dia supaya dia bisa naik mengikuti Tuhan. Karena kalau dia tidak punya alat untuk naik, wah, gimana cara memanjatnya? Akhirnya Tuhan memberikan uluran tali, memberikan helm untuk dia aman, ya, karena dia harus naik. Nah setelah dia memakai helmnya, dia memakai sarung tangannya, tali yang Tuhan berikan, dia berusaha untuk naik. Nah adik-adik, apa yang terjadi? Wow, di saat dia naik, dia melihat Yesus di depannya dia. Setelah Tuhan Yesus memberikan pertolongan, Yesus berjalan kembali. Orang ini dengan cepatnya, wah, aku harus ikut dia, aku tidak mau ketinggalan lagi. Tapi apa yang terjadi di video tadi? Adik-adik, di saat dia mengikuti Yesus, ada aja halangannya. Kita tahu, di saat kita mengikut Yesus, jangan berpikir kita tidak akan mengalami masalah, tidak akan mengalami tantangan, tidak akan mengalami kesulitan. Tidak. Di saat kita mengikut Yesus pun, kita akan menghadapi sesuatu masalah atau kejadian yang tidak pernah kita pikirkan. Seperti orang tadi, dia dengan semangatnya mengikuti Yesus. Tiba-tiba apa coba tadi? Dia jatuh. Dia jatuh karena tidak bisa menginjak batu yang ada di depannya. Wah, dia saat jatuh dia bilang, waduh, gelap. Ruangan ini gelap. Waduh.
berteriak, "Tuhan, apakah Engkau ada di sini, Tuhan? Tuhan, apakah Engkau mendengar aku? Aku ada di kegelapan, Tuhan. Tolong aku, Yesus." Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus mendengar teriakan orang tadi. Yesus berkata, "Iya, aku ada di sini, anakku. Aku mendengar teriakanmu. Ayo, ulurkan tangan kananmu. Aku akan memegang tanganmu. Aku akan menarik engkau." Nah, apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberikan tangannya untuk mengangkat kita di saat kita jatuh. Dia menolong kita di saat kita mengalami masalah. Orang ini mengulurkan tangannya ke atas. Dia menggapai tangan Yesus untuk dia boleh diangkat oleh Yesus. Supaya dia terlepas dari kegelapan yang ada di mana dia jatuh. Siapa yang mau berusaha untuk berubah, untuk meninggalkan semua dosa dan kesalahan kita selama kita menjalani hidup ini? Mungkin anak-anak di sini suka berbohong, suka marah-marah kepada orang tua. Ada juga mungkin suka mencuri. Mungkin juga sering melukai hati orang lain. Tuhan Yesus bisa mengampuni kita di saat kita mau melakukan perubahan itu. Nah adik-adik, di saat tangan kanan orang itu tersentuh dengan tangan Yesus, dia terangkat. Dia bertemu dengan orang yang dicarinya, yaitu Yesus. Dia senang sekali setelah melihat Yesus ada di hadapannya menolong dia. Dan Yesus berkata kepada orang ini, "Aku senang engkau memanggil aku. Aku senang engkau berteriak memanggil namaku. Apakah engkau tahu apa yang bisa menyelamatkan kamu? Apa yang bisa menyelamatkan dalam hidupmu?" Yesus berkata seperti itu sama orang ini. Yesus merasa senang di saat kita memanggil nama Dia. Yesus merasa senang di saat kita datang kepada Dia. Karena hanya Dia yang menjadi sandaran dalam kehidupan kita. Hanya Yesus yang bisa menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dalam keadaan dunia yang semakin jahat. Kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya dengan Yesus, kita harus tahu yang bisa menyelamatkan kita adalah Yesus, yaitu dengan tindakan, dengan iman kita. Anak-anak tahu nggak apa itu iman? Iman adalah tindakan atau respon kita kepada firman Tuhan yang kita dengar. Kalian boleh catat supaya kalian ingat apa itu iman. Ada di dalam firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan mati. Jadi kita tahu
Firman itu adalah respon dalam kehidupan kita, tindakan dalam kehidupan kita untuk mengikut Yesus. Kita tinggalkan dosa, meninggalkan tindakan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita ikutin kebenaran firman Tuhan. Hanya iman yang menyelamatkan kita. Kita harus ikut Yesus, hidup seperti Yesus, harus menyukakan hati Tuhan. Itulah yang disebut orang percaya. Kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Yesus, kita akan memperoleh keselamatan apabila kita mau meresponin kebenaran firman Tuhan dan hidup seperti Kristus. Hidup kita harus hidup oleh Roh, yaitu firman Tuhan itu sendiri. Kalian bisa melihat dan membaca di Alkitab. Tokoh Alkitab yang melakukan tindakan meninggalkan dosa. Dia mau meresponin di saat Tuhan Yesus datang dari jauh. Dia bilang, oh, itu ada Yesus. Aku akan melihat dia. Kalian mungkin ingat cerita Mami Nunik ya, minggu yang lalu. Tentang apa? Seorang yang pendek. Dia kepingin lihat Yesus. Akhirnya dia naik ke pohon ara. Wih, siapa dia? Ayo, siapa yang tahu? Pasti kalian tahu semuanya. Dia adalah Sakeus. Dia mau mengikut Yesus. Dia orang berdosa. Dia pemungut cukai. Dia rampas harta orang yang ada pada saat zaman itu. Karena dia mau melakukan tindakan. Dia melakukan firman Tuhan. Aku harus berubah. Aku akan mengembalikan semua harta orang-orang yang aku rampas. Dan aku akan mengikut Yesus. Akhirnya dia membagikan semua sebagian dari kekayaannya untuk dikembalikan. Itu merupakan contoh dari tindakan Sakeus. Yaitu tindakan iman. Ada juga bapak orang percaya. Siapa? Kalian pasti tahu. Siapa adik-adik? Yaitu Bapak Abraham. Seperti orang tadi, dia percaya Yesus. Tangan dipegang, gak mungkin dia jatuh. Dia pegang erat tangan Yesus. Dia percaya bahwa Yesus akan menolong dia. Demikian juga dengan Bapak Abraham, dia percaya Yesus menyuruh Abraham untuk meninggalkan Ur Kasdim untuk menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Padahal Abraham gak tahu di mana itu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi karena dia percaya dengan Yesus, dia ngikut aja. Dia punya iman, wah pasti Tuhan akan memberikan tanah Kanaan itu, tanah perjanjian itu untuk dia dan keturunannya. Nah adik-adik, anak-anak yang dikasihin Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa Mami Yohana sampaikan. Jadi mulai sekarang ya adik-adik ya, kita harus benar-benar percaya kepada Tuhan. Yang disebut dengan anak-anak yang percaya, kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus mengikuti jejak Yesus, jejak Tuhan kita. Kehidupan Yesus harus kita ikutin. Contohnya, dia mengasihi sesama. Dia mencintai kita, menyayangin kita. Ya, dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Kita pun juga harus mengampuni kesalahan orang lain.
dan kita pun harus berubah untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, adik-adik, kita baca di Korintus 16 ya. Untuk ayat hafalan kalian ya. 1 Korintus 16 ayat 13. Yuk kita baca bersama-sama ya. Sama Mami Yohana. 1, 2, 3. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetaplah kuat. Nah, itu menjadi ayat hafalan ya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki, dan tetap kuat. Jadi kita harus mempunyai iman yang kuat. Ya, kita berjaga-jaga jangan sampai jatuh. Kita tetap ya meneguhkan iman kita, percaya kita kepada Tuhan dan kita mengikut Tuhan. Terima kasih adik-adik. Selamat berjumpa lagi untuk minggu depan ya. Terima kasih. Tuhan memberkati.